Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Karifo. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum, dengan nomor NPM B1A018117. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang istilah dan pengertian perbandingan hukum pidana. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke penjelasannya. Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arif dalam bahasa asing diterjemahkan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada comparative law, yang kedua ada verbule vende reflere, yang ketiga ada droit compare. Istilah ini dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai conflict law atau dialih bahasakan menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia. Istilah yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah perbandingan hukum pidana. Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoretikus hukum di Indonesia dan sudah sejalan dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama di bidang hukum pidana, yaitu perbandingan hukum pidana. Di dalam Black Laws Dictionary dikemukakan bahwa comparative jurisprudence ialah suatu studi mengenai prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Menurut Barda Nawawi Arif, dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain yaitu ada dari pendapat dari Winterton mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode, yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum, dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. Selanjutnya ada Lemaitre mengemukakan perbandingan hukum sebagai cadangan ilmu pengetahuan yang juga mempergunakan metode perbandingan, mempunyai lingkup isi dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaan sebab-sebab dasar-dasar kemasyarakatan. W.E. Wall mengemukakan bahwa perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi atau lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing. Profesor Jaco Husa dalam bukunya yang berjudul Elgar Encyclopedia of Comparative Law tahun 2006 membedakan antara macro comparative law dan micro comparative law. Perbandingan hukum makro lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar atau luas, seperti masalah sistematika, penggolongan, pengklasifikasian sistem hukum, sedangkan sistem hukum mikro berkaitan dengan aturan hukum, kasus-kasus, dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus atau aktual. Dalam menjelaskan perbandingan sistem hukum atau legal system, Jaco Husa mengemukakan bahwa legal system dapat dilihat dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, legal system adalah sistem hukum formal dari berbagai negara, sedangkan dalam arti luas, legal system tidak hanya mencakup aturan, lembaga, jurisprudensi, dan doktrin-doktrin hukum, tetapi juga mencakup berbagai unsur hubungan sosial, faktor sejarah, ideologi, budaya, dan tradisi. Barda Nawawi Arif sendiri berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu
pengetahuan yang mempelajari secara sistem hukum pidana dari 2 atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan. Pendapat tentang perbandingan hukum menurut Adolf F. Schnitzler dalam bukunya Vergleichende Rechtslehre tahun 1945, perbandingan itu baru pada abad ke-19 berkembang sebagai cabang khusus dari ilmu hukum. Lebih lanjut disebutkan pula olehnya bahwa untuk sampai saat ini hal tersebut harus dicapai tingkatan tertentu lebih dulu dalam berpikir pada umumnya dan dalam pemikiran di bidang hukum pada khususnya. Rudolf B. Schlesinger dalam bukunya Comparative Law tahun 1959 menyatakan bahwa comparative law merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa comparative law bukanlah suatu perangkat dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum. Lebih jauh dikatakan pula bahwa comparative law is the technique of dealing with actual foreign law element of a legal problem, atau suatu cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum. Pendapat yang lain tentang perbandingan hukum dikemukakan oleh Ole Lando dalam bukunya The Contribution of Comparative Law to Law Reform by International Organization tahun 1977, sebagaimana dikutip Surjono Sukamto yang menyebutkan bahwa comparative law is the national legal system under comparison. Pada bagian lain tulisannya itu, Ole Lando mengatakan bahwa perbandingan hukum mencakup analisis and a comparison of the law. Sementara itu, George Winnerton dalam bukunya yang berjudul Comparative Law Teaching tahun 1975, sebagaimana dikutip Romley Atmasasmita, mengemukakan bahwa comparative law adalah suatu metode yang membandingkan sistem-sistem hukum, dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang diperbandingkan. Dengan menggunakan pendekatan hukum sebagai gejala kemasyarakatan, Van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul Inleiding to the Study van het Nederlands Recht mengemukakan bahwa ilmu-ilmu hukum yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk mencapai tujuannya, maka dipergunakan metode sosiologis, sejarah, dan perbandingan hukum. Sudarto mengemukakan bahwa berdasarkan pendapat Adolf F. Schnitzler dan Rudolf D. Schlesinger yang telah disebutkan di atas, maka menurutnya istilah yang paling tepat untuk digunakan adalah perbandingan hukum dan bukan hukum perbandingan. Pada bagian lain tulisannya, Sudarto menegaskan kembali bahwa perbandingan hukum adalah merupakan cabang dari ilmu hukum, dan oleh karena itu lebih tepat menggunakan istilah perbandingan hukum daripada istilah hukum perbandingan. Dalam bukunya yang berjudul Perbandingan Hukum tahun 1979, Surjono Sukanto menjelaskan pembagian ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang majemuk yang terdiri dari ilmu kenyataan, ilmu kaidah, ilmu pengertian, dan ilmu kenyataan mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Bila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Dan kesimpulan pada video kali ini yaitu
Istilah perbandingan hukum dalam bahasa Inggris yaitu comparative law, dalam bahasa Jerman itu Vergleichende Rechtslehre, dalam bahasa Belanda disebut Rechtvergelijking, dan dalam bahasa Prancis disebut droit compare. Kemudian Bardanawawi Arif yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistem hukum atau pidana dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan. Kemudian ada Sudarto menegaskan kembali bahwa perbandingan hukum adalah merupakan cabang dari ilmu hukum, dan oleh karena itu lebih tepat menggunakan istilah perbandingan hukum daripada istilah hukum perbandingan. Penjelasan saya barusan ini bersumber dari buku yang berjudul Bahana Ajar Perbandingan Hukum Pidana dari Dr. Mona Minarosa, dan buku Perbandingan Hukum Pidana karya Profesor Dr. Bardanawawi Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.